Oke, kita lanjutkan ya, Dede. Silahkan disiapkan buku catatannya kalau mencatat. Tapi nanti PPT-nya juga akan saya share ke kalian. PPT saya terlihat, Dede? Terlihat. Oke. Kita lanjutkan ya, Dede. Kalau ada gangguan atau misalnya suara saya nggak jelas, silahkan bicara saja. Kemudian kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat. Nanti akan saya jawab di WhatsApp group atau secara personal. Oke. Jadi saya usahakan, jadi yang baru datang tadi kan belum dengar ya, saya usahakan ini kita akan selesai kurang dari 40 menit. Supaya kalian juga tidak terbebani. Nah, jadi minggu lalu kan ya Dedek, kita kan belajar tentang enzim dan peranannya dalam metabolisme sel, klasifikasinya juga sudah. Sekarang kita akan belajar 3 ini ya Dedek. Aktivasi dan jenis penghambatan enzim, faktor yang mempengaruhi reaksi enzim, dan gimana caranya isolasi enzim dalam jaringan tanaman. Begitu. Kalau kecepatan silakan dikasih ini ya Bu, kecepatan gitu ya. Oke. Jadi ya Dede, enzim itu bisa kita aktifkan, bisa kita nonaktifkan ya Dede. Sama seperti saklar lampu ya Dede. Kenapa harus begitu? Karena tidak setiap saat tubuh kita membutuhkan enzim tertentu ya Dede. Kadang ada enzim-enzim yang harus dihentikan prosesnya pada saat-saat tertentu. Begitu. Adik-adik tahu tentang kanker kan ya? Cancer. Itu ada penemuan terbaru ternyata bahwa kanker itu sebetulnya kan para ahli itu masih meneliti ya, apa sih sebetulnya penyebab kanker itu. Ternyata salah satu penyebabnya katanya adalah ada enzim, namanya adalah enzim telomerase, Dede. Jadi enzim telomerase ini kadang ada muncul pada manusia atau hewan, kemudian dia kinerjanya itu tidak bisa ditekan, tidak bisa dihentikan. Jadi ketika orang kanker kan kadang ada produksi-produksi yang berlebihan kan ya, masa-masa selnya kemudian menutupi hal-hal yang vital gitu, sehingga dia menyebar kemana-mana. Itu katanya karena enzim telomerase, karena itu tidak bisa dihentikan aktivasinya, entah kenapa gitu ya. Jadi intinya adalah enzim itu tidak selamanya harus aktif ya Dede. Kadang kita juga harus nonaktifkan atau harus kita hentikan reaksinya gitu. Intinya gitu. Nah, bagaimana sekarang caranya pertama untuk mengaktifasi enzim? Kalau saklar lampu kan kita tinggal switch on ya, tuk 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 gitu ya. Kalau enzim gimana caranya aktivasi dan inaktivasi? Yang pertama, Dede, kita bisa menyatukan apoenzim dengan koenzim atau kofaktornya. Yang kedua dengan regulasi gen. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama kita akan bahas dulu ini, penyatuan apoenzim dengan koenzim atau kofaktor. Di video kan sudah dijelaskan ya, kalau adik-adik yang nonton yang nggak di-skip mungkin tahu bahwa enzim itu dia nggak bekerja sendiri ya, Dedek. Dia itu punya sidekick yang namanya ya, punya pembantu. Kalau Batman kan sama Robin ya, kalau Superman sama siapa? Superman sama Supergirl dah. Jadi enzim itu punya kofaktor dan koenzim ya, Dedek. Jadi dalam satu enzim kadang ada kofaktornya, ada koenzimnya. Ini enzimnya, Dedek, dan ini adalah substratnya. Kofaktor dan koenzimnya itu membantu enzim untuk fit terhadap substratnya. Jadi, enzim, apoenzim yang belum ada belum ada kofaktor dan koenzimnya, itu tidak bisa aktif, Dedek, tidak aktif. Dia hanya bisa aktif kalau sudah bersatu dengan kofaktor atau koenzimnya. Barulah substratnya bisa menempel dengan baik. Gitu. Jadi intinya yang mau saya jelaskan adalah enzim ini baru bisa aktif setelah bergabung dengan kofaktornya atau dengan koenzimnya begitu. Jadi cara untuk mengaktifasinya adalah dengan menggabungkan kofaktor dan koenzimnya. Begitu. Itu yang pertama cara aktivasinya ya, Dede. Nah, yang kedua dengan menggunakan regulasi gen. Nah, soal gen ini kadang biasanya mahasiswa tuh udah mulai ngeper duluan ya, karena mengingatkan mereka pada mata kuliah genetika. Apa kabar mata kuliah genetika, Dede? Harus hati-hati ya, karena banyak kakak kelas kalian yang akhirnya banyak terjebak di situ ya, di mata kuliah genetika, karena memang tidak ada praktikum, jadi kalian tidak ada nilai yang membantu kalau misalnya UTS, UAS kalian jeblok. Jadi hati-hati.
Nah, saya jelaskan lagi adik-adik regulasi gen ya. Saya ingatkan lagi adik-adik tentang materi genetika. Jadi saya punya pohon nih. Di daunnya ini kan, entah di daunnya, di batangnya, dimanapun kan ada sel ya adik-adik ya. Sel. Sampai situ paham dulu ya. Di dalam sel ini ada namanya inti sel atau nukleus. Di dalam nukleus ini ada namanya kromosom yang bentuknya seperti XX begini. Nah, kromosom ini terdiri dari untayan-untayan, apa ini namanya, Dedek? Ini adalah DNA namanya ya, Dedek ya. Sedangkan gen, yang mana itu gen? Gen ini adalah potongan DNA atau fragmen ya kita bilang, potongan DNA yang mengkode kode protein. Jadi dari gen inilah kita tahu cetak birunya ya. Kalau kita mau bikin rumah, kan ada blueprint tuh. Jadi kita mau bikin jendela di sini, kita mau bikin pintu di sini. Nah, ini gen ini adalah cetak birunya dari semua protein yang ada di badan kita atau di makhluk hidup lainnya. Kodenya tuh bentuk apa, Dede? Kodenya adalah berbentuk basa nitrogen. Kalau Dede lihat nih, TCTGACT ini adalah basa nitrogen namanya ya. Jadi ada 4 basa nitrogen yang mengkode begitu. Dan ini dia punya 2 backbone, 2 punggung begitu. Saya yakin pasti di genetika sudah dijelaskan, tapi saya ulangi lagi saja, enggak apa-apa. Nah, intinya Dede, saya mau masuk ke sini sebetulnya. Sintesis protein, sudah diajarkan belum sintesis protein? Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi, saya mengingatkan sedikit saja. Jadi ini basa nitrogen yang tadi nih, Dede. Ini adalah kode-kode ya. Kode-kode kemudian dibawa ke ribosom ya. Ditranslasi oleh messenger RNA, nanti translation RNA. Setiap 3 basa ini ya, Dede, disebut dengan kodon kan ya dibilang ya. Setiap 3 basa ini nanti akan menghasilkan 1 asam amino. Begitu. Jadi 3 asam amino, 1 asam tiga basa nitrogen, 1 asam amino gitu ya. Asam amino ini nanti akan berkumpul, berkumpul, kemudian mengikat salah satu dengan yang lain, saling mengikat, namanya adalah ikatan peptida, Dede. Ini adalah ikatan peptida namanya. Kemudian ketika mereka mengikat satu sama lain ya, asam amino ini berkumpul, kemudian menjadi apa? Menjadi protein, begitu. Kenapa saya ceritakan ini? Karena enzim adalah juga protein. Sehingga kalau kita mau mengaktifasi enzim, maka enzimnya harus disintesis dulu, harus dibuat dulu oleh si gennya, begitu. Intinya. Mudah-mudahan paham ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Nah, tetapi ya Dede, tidak semua gen di dalam DNA itu tidak semua gen di dalam DNA itu ditranslasi menjadi protein. Kan kita punya DNA panjang ya. Ada kalanya suatu protein sengaja tidak diproduksi untuk tujuan tertentu. Nah, disebut dengan regulasi gen ya Dede. Regulasi itu artinya adalah peraturan ya. Jadi ya Dede bayangkan DNA kita yang ada di tangan dengan DNA kita yang ada di kepala itu sama saja Dede. Kalian mau tes di mana-mana pasti akan identikal. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa di telapak tangan saya nggak ada bulunya, sementara di kepala saya ada bulunya? Nah, karena beberapa gen di telapak tangan saya yang untuk memproduksi bulu itu dihentikan aktivasinya. Jadi tidak diproduksi proteinnya, begitu. Paham maksud saya ya? Jadi ada part-part tertentu di mana protein itu memang sengaja tidak diproduksi, begitu. Ini namanya adalah regulasi gen. Jadi ada yang menjadi promotornya, ada yang menyuruh untuk, ayo bikin protein ini. Tapi ada yang jadi represor, ada yang jadi, tahan, kita nggak butuh gen ini di telapak tangan. Nanti kalau telapak tanganmu berambut, apa kabar? Nanti kamu dikira monyet, begitu ya. Jadi intinya begitu, yang mau saya sampaikan adalah, tidak semua gen di dalam DNA itu ditranslasi menjadi protein. Karena ada kalanya ketika protein itu pada saat-saat tertentu tidak dibutuhkan. Jadi intinya Dede, aktivasi enzim dengan regulasi gen ini dilakukan dengan cara memproduksi enzim dalam proses sintesis protein. Jadi kalau misalnya kita mau aktivasi enzim, otomatis enzimnya harus kita produksi dulu, baru bisa aktif. Begitu. Ketika memang kita tidak butuh enzim tersebut, maka kita tidak harus memproduksi enzim tersebut.
Begitu Dede intinya. Harus ngawang-ngawang ya ini ya, karena nggak kebayang ya. Nah, sekarang Dede kebalikannya. Tadi kan aktivasi ya, gimana cara turn on, sekarang kita turn off. Gimana caranya turn off enzimnya tersebut. Dengan cara yang sama, Dede, dengan regulasi gen. Pertama, tadi kan dengan regulasi gen kita bisa memproduksi enzim. Tapi dengan regulasi gen juga kita bisa tidak memproduksi enzim. Begitu. Jadi gen kita tuh regulasinya harus benar ya. Butuh enzim atau enggak nih gitu. Ketika dia tidak bisa meregulasi dengan benar, maka biasanya terjadilah penyakit-penyakit ya. Salah satunya adalah kanker tadi. Nah, ada juga dengan cara inhibisi atau penghambatan. Nah, kalau misalnya Dede pernah belajar Dastekben, sudah diajari inhibitor, Dede belum? Belum ya? Jadi inhibisi ini artinya adalah penghambatan. Jadi tadinya si enzim ini mau bekerja, terus dihambat begitu ya. Kita akan bicara soal inhibisinya, Dede, penghambatan enzimnya. Jadi ada dua jenis, ada yang kompetitif, ada yang non-kompetitif, inhibisinya ya, penghambatannya. Saya akan jelaskan satu-satu, yang penting adik-adik tahu intinya aja ya. Jadi yang inhibisi non-kompetitif ini ada 3 jenis, adik-adik. Wah, banyak subbab ya. Anyway. Jadi, yang pertama, adik-adik inhibisi yang kompetitif ini gini. Mereka substrat dan inhibitor itu sama-sama berkompetisi untuk sisi aktifnya si enzim ini. Jadi kita punya enzim nih, sisi aktifnya bentuknya begini, substrat bentuknya begini, sudah berjodoh toh, bentuknya sudah sama. Tapi datanglah inhibitor yang punya sisi yang sama juga Dede dengan si substratnya. Akhirnya apa yang terjadi? Kadang dia merebut tempat si substrat dan masuk ke dalam enzim yang seharusnya dia tidak ada berada di situ ya. Jadi ini seperti pelakor gitu istilahnya ya, yang tadinya dia menghalangi orang lain untuk berjodoh dengan kemudian dia mengambil tempat itu begitu. Karena sisi aktifnya yang sama. Begitu. Akhirnya apa? Substratnya tidak jadi reaksi, enzimnya tidak bereaksi, akhirnya laju reaksi turun. Akhirnya tidak bisa bekerja enzimnya begitu. Jadi itu dihambat. Kemudian hey, that's my enzym, katanya gitu. Anyway, yang kedua adik-adik, nah saya memperkenalkan lagi kepada adik, jadi enzim itu punya sisi, bukan hanya sisi aktif aja adik-adik, ada namanya sisi allosterik. Ini bisa ditempeli oleh apapun, tidak cuma substrat aja. Jadi datanglah si inhibitor ini, kemudian dia menempel pada sisi allosteriknya si enzim. Sehingga, karena dia strukturnya begini ya Dede, menghalangi substrat untuk masuk ke sisi aktif, gitu ya. Jadi ini katakanlah seperti cinta kalian yang tidak direstui orang tua, begitu ya, ada yang menghalangi, begitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya substratnya nggak bisa tereaksi, enzimnya juga nggak bisa bereaksi, akhirnya terhambat gitu bekerjanya. Yang ketiga, Dede, yang terakhir, tadi kan saya sudah kenalkan ya, enzim itu punya sisi allosterik. Kemudian datanglah inhibitor ya Dede, dia menempel pada sisi allosteriknya, tetapi dia tidak menghalangi sebetulnya. Hanya saja ketika si inhibitornya itu menempel pada sisi allosterik, bentuk dari sisi aktifnya itu menjadi berubah Dede. Tadinya bentuknya V begini ya, akhirnya jadi berubah. Akhirnya apa? Substratnya sudah tidak mau menempel lagi karena memang sisi aktifnya sudah berubah begitu. Jadi ini katakanlah seperti penghasut ya, ada yang hasut gitu, nggak usah suka sama dia, dia suka main TikTok begitu. Jadi akhirnya mereka tidak bisa bereaksi begitu. Nah, begitu adik-adik, sekarang kita masuk ke inhibisi non-kompetitif. Kalau tadi kan berebut sisi aktif ya, si inhibitor sama substratnya berebut sisi aktif dari si enzim. Nah, sekarang yang inhibisi non-kompetitif itu apa? Jadi ini adalah hal-hal yang menimbulkan kerusakan struktur pada molekul enzim. Ya, seperti yang kita alami sehari-hari sekarang adik-adik. Logam berat, bahan kimia, sinar ultraviolet, sinar X, oksidator, dan lain-lain itu bisa merusak enzim. Jadi adik-adik kalau di X-ray ya, itu jangan terlalu sering. Nanti enzim-enzim kalian bisa rusak. Oke, next. Saya akan bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi enzim, adik-adik.
Jadi ada konsentrasi enzimnya. Jadi semakin tinggi konsentrasi enzim, otomatis laju reaksinya semakin cepat ya. Ada konsentrasi substratnya sama bagian. Kemudian suhu, pH yang jelas, air, dan keberadaan inhibitor. Nanti akan saya bahas satu-satu. Jadi konsentrasi enzim adik-adik, begini kurvanya ya. Adik-adik kalau dulu pernah belajar matematika, kurvanya begini adik-adik. Ini yang ke atas ini adalah kecepatan reaksi, sementara yang X ini adalah konsentrasi enzim. Dia tidak lurus begini adik-adik ya. Tadi kan saya bilang konsentrasi enzim semakin besar, kecepatan reaksi semakin besar. Harusnya begini ya. Harusnya lurus tegak begini. Tetapi kenapa dia kurvanya kurva sigmoid adik-adik? Siut begitu. Nah, jadi memang semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat reaksi enzimnya. Tetapi pada batas tertentu, kecepatan reaksi itu akan stagnan. Pertanyaannya adalah, kenapa kira-kira? Nah, jadi adik-adik nih, bayangkan nih, saya punya substrat, ini ceritanya substrat ya. Saya punya substrat, banyak, kemudian saya punya enzim. Ceritakanlah konsentrasi enzim saya banyak ya. Enzim saya banyak nih, dia terus kemudian bereaksi, enzimnya nambah nih, makin banyak nih, karena memang konsentrasi enzimnya kan tadi tinggi ya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Substratnya sudah habis adik-adik. Jadi, meskipun si enzimnya banyak, kalau substratnya tidak banyak, maka kecepatan reaksinya akan stagnan. Begitu. Nah, sekarang kita bicara soal konsentrasi substratnya adik-adik. Sama seperti itu tadi, semakin banyak konsentrasi substrat, kecepatan reaksi juga semakin banyak ya. Tetapi kalau enzimnya terbatas, maka sampai batas tertentu dia akan stagnan. Misalnya begitu ya. Sama tadi penjelasannya. Nah, sekarang kita bicara soal suhu, adik-adik. Kemarin ada yang tanya sih soal suhu. Jadi, adik-adik, memang rata-rata enzim itu tidak aktif atau bahkan mengalami denaturasi pada suhu 0 derajat. Beku ya, jadi nggak ada aktivitas enzim apa-apa. Itulah kenapa makanan-makanan itu akan awet kalau dibekukan ya Dedek, karena tidak ada reaksi enzim di situ, tidak ada metabolisme, sehingga akan aman dari bakteri. Nah, kemudian sebagian besar enzim juga tidak aktif pada suhu 60 derajat Celcius. Jadi 60 derajat Celcius itu sudah terbilang berbahaya untuk enzim ya Dedek. Nah, suhu optimum enzim pada umumnya adalah sesuai dengan suhu tempat enzim itu berada secara natural. Waduh. Jadi kalau di badan manusia nih, Dede ya, itu kira-kira enzim-enzim itu bereaksi dengan paling bagus, itu dengan suhu 37 derajat Celcius kira-kira ya. Tapi kalau adik-adik demam saja sedikit, sampai 39, 40, kerja enzim tidak akan sebagus itu adik-adik. Makanya kalian mulai mengalami gangguan-gangguan metabolisme gitu ya. Apalagi kalau adik-adik misalnya hipotermia, nah sama aja gitu ya. Jadi kalau kita ingin lihat enzim itu suhu pada suhu berapa dia sangat efektif, lihat saja hostnya itu suhunya berapa begitu. Oke. Next tentang pH, adik-adik. Jadi enzim itu punya preferensi ya terhadap pH ya. Jadi memang secara umum antara 5 sampai 9 itu adalah pH yang paling bagus, tetapi ada enzim-enzim tertentu yang lebih suka pada keadaan asam pH-nya. Misalnya pepsin ya, ada di lambung kalian pepsin. Dan ada yang justru di pH yang agak basah, sekitar 8 atau 9 begitu. Jadi tergantung ya, makanya saya bilang lagi tergantung dia enzimnya ada di mana begitu. Jadi pH ini ada yang enzim yang suka di tempat yang lebih asam, ada yang suka yang lebih basah. Kemudian air, adik-adik. Air adalah sumber kehidupan, adik-adik. Jadi dia adalah media dari berbagai proses enzimatis yang ada di tubuh makhluk hidup, adik-adik. Makanya dikatakan sebagai sumber kehidupan karena kalau tidak ada air, adik-adik, maka tidak akan ada proses enzimatis di situ. Tidak ada metabolisme, tidak ada apa-apa. Tidak ada satu makhluk hidup pun di dunia ini yang bisa survive tanpa air, adik-adik. Kalau makhluk hidup yang bisa survive tanpa cahaya, banyak. Makhluk hidup yang bisa survive tanpa oksigen, banyak. Tapi kalau ada yang bisa survive tanpa air, itu luar biasa. Nggak ada. Jadi, kalau misalnya ketersediaan air yang mencukupi, baru enzimnya akan berjalan dengan
Baik. Gitu. Kemudian keberadaan inhibitor, ya, udah jelas ya. Kalau misalnya inhibitornya banyak, maka kerja enzimnya akan semakin lambat. Itu juga sama di badan kalian ya. Kalau kalian masukin banyak-banyak bahan kimia, maka metabolisme di tubuh kalian itu tidak akan lancar karena enzimnya tidak bekerja dengan lancar, ya, Dede. Makanya bedanya orang zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan mungkin tidak ada banyak asupan kimia di dalam tubuhnya, lebih sehat-sehat, cenderung lebih hidup lebih lama begitu. Dibandingkan dengan orang-orang kita, harapan hidupnya malah makin sedikit ketika banyak teknologi. Kemudian untuk isolasi enzim, adik-adik, karena sebetulnya isolasi ini enaknya sih dipraktekkan ya, tapi karena kita nggak bisa praktek, adik-adik nanti silahkan kunjungi link ini, nanti saya cantumkan di PPT-nya, dan silahkan ditonton saja. Itu adalah gambaran bagi adik-adik bagaimana sih orang-orang mengisolasi enzim. Begitu, Dede. Nah, sekarang sudah selesai, Dede. Saya ngomong kecepatan nggak sih? Maaf ya kalau kecepatan ya. Nanti mungkin saya recordingnya saya upload ke YouTube juga kalau misalnya kalian mau rewind. Dan saya akan tanyakan kepada Dede, ini selalu saya tanyakan di setiap akhir kelas saya, what have you learned today, Dede? Apa yang kalian pelajari kah hari ini? Apakah ada yang bisa kalian pelajari atau tidak? I don't know ya, kalian sendiri yang tahu. Jadi, next week kita akan ketemu dengan materi baru, Dede, vitamin. Kita akan belajar tentang vitamin. Oke, thank you. Oke, Dede, terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Ya, kami berusaha untuk memfasilitasi kalian, tapi ya ada plus minus dari segala hal, segala sesuatu ya, Dede ya. Jadi kita tinggal cari hikmahnya saja. Baik, saya tutup. Dede, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmi mandi ilmi. Mandi tuh, suruh mandi tuh.